Karena kalau anak merasa nggak nyaman di rumah, itu bahaya, dia akan sering keluar rumah. Yang bahaya adalah pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, solusinya salah. Komunikasi saya tuh komunikasi yang nyaman, ya. Kalau saya ya biar gampang, saya selalu ingin kasih tahu orang-orang atau keluarga tuh, jadikan rumah tuh aman dan nyaman. Selama ini mungkin sudah aman kita jaga ya, kita kasih sekolah, kita kasih makan, ya. Tapi belum tentu nyaman, gitu ya. Memang kita antar sekolah, tapi waktu nganterin pesennya banyak banget. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, itu nggak nyaman tuh. Ya, tuh anak kita jemput pulang sekolah sampai di rumah harus ini, harus itu nggak nyaman itu. Ya, jadi gimana caranya jadi rumah itu aman dan nyaman? Kenapa? Karena kalau anak merasa nggak nyaman di rumah, itu bahaya, dia akan sering keluar rumah. Yang bahaya adalah pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, solusinya salah. Ya, itu yang sangat berat kalau seperti itu gitu. Nah, cuman kan kalau supaya keluarga nyaman, orang tuanya harus banyak belajar, khususnya ibu ya. Betul. Banyak ibu-ibu bilang sama saya, Bu Aisyah, kenapa ya saya aja yang selalu belajar, suami saya enggak? Memang harus ibu yang belajar. Karena kalau suami itu ngikutin perasaan ibu. Jadi kalau seorang istri di rumahnya tenang, suami tenang. Kalau istrinya risau, suami risau. Jadi emang yang belajar ibu-ibu. Contohnya ya, komunikasi sehat. Contohnya gitu ya. Ada saya di dalam konsep di parenting kami, ada istilahnya seni menegur. Ya. Misalnya gini, kita ya nggak boleh negur anak kalau sebelumnya kita nggak kasih peraturannya. Misalnya nih, anak pulang jam 1 malam, dia pulang kita marahin, kamu kenapa pulang jam 1 malam? Pertanyaannya, orang tua sudah bilang belum sama anak bahwa kalau pergi keluar pulang paling lama jam 10 atau 11. Di luar itu kalau kamu lebih, saya orang tua boleh berhak menegur dong, gitu ya. Anak main gadget lebih 4 jam, ibunya marahin, kamu nih kalau main lebih 4 jam gitu ya, merepet kan? Nah, pertanyaannya, ibu sudah bikin kesepakatan sama anak nggak pegang gadget satu hari berapa jam? Kalau belum, kita marah, itu anak bingung, saya ini apa yang salah sih? Saya apa yang salah? Karena harus bikin peraturan-peraturan sesuai kedua belah pihak, tapi lihat perkembangan otaknya, gitu. Jadi saya kan anak saya 5 nih, 4 laki-laki 1 perempuan ya. Setiap anak peraturannya berbeda. Dan kalau bikin peraturan jangan setiap hari ya. Jadi kalau bikin peraturan ya, kalau saya bikin peraturan itu sebulan sekali bertemu. Nanti kalau ada peraturan yang nggak cocok, bukan anaknya yang dipaksain ikut peraturannya revisi bulan depannya. Karena anak banyak, saya bikin patokan-patokan. Misalnya anak saya kan Mas Lanang namanya ya, Mas Lanang itu lahirnya 18 Juni. Jadi sejak TK sampai SMP, setiap bulan tanggal 18 saya jemput dia pulang sekolah, ajak makan. Karena tadi ingat anak laki kan, hipotalamusnya lebar. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut kosong. Ajak makan, baru ngobrol. Kita bisa kasih tahu, nak, kalau pegang gadget atau main game online sekian kayak gini ya. Terus dia juga boleh tanya, Bu, aku boleh nggak bulan depan begini. Bu, aku boleh nggak minta uang? Disitulah ada negosiasi, ada peraturan. Nah, setelah peraturan misalnya, nak, main gadgetnya 2 jam ya, ya Bu setuju gitu kan. Setelah itu pulang kita perhatikan, 2 jam lebih, catat aja. Bahasnya kapan? Bulan depan. Kan siap menerima. Paling kalau kita, nah, udah 2 jam ya sayang. Oke Bu. Nah, kalau sudah kita catat itu ada data ya. 18 bulan depannya makan lagi. Nah, kok ibu lihat kamu selalu 2 jam lebih ya? Apa dia bilang? Bu, maaf ya Bu, game online itu harus setelah berhenti harus minta izin dulu. Nggak boleh langsung berhenti. Itu jadi loser kalau dia berhenti, pecundang. Ya, dan ini kan game online internasional. Aku Bu kalau udah main 2 jam, aku harus minta izin itu kadang-kadang 15 menit, 30 menit. Kalau aku langsung berhenti Bu, malu Bu. Ini bawa nama negara. Akhirnya saya paham. Oh ya udah, kalau gitu permainan intinya 2 jam, berikutnya antara 15 menit 30 menit ya. Jadi peraturan dan revisi gitu. Nanti setelah itu udah enak jadinya ya. Bagi hukuman juga ada kesepakatan nggak? Ada kesepakatan nggak? Kan kita sebenarnya dalam membimbing anak itu kayak di kantor aja. Kalau kita kena surat peringatan, kita harus tanya sama bos,
kapan kasih tahu peraturan itu baru kena peringatan gitu. Kan juga gitu. Nah, sekarang kalau ada hal-hal yang perlu kita tegur, itu kita bisa terapkan ada teknik namanya teguran 1 menit. 1 menit aja negurnya. Jadi anak berperilaku salah atau keliru, kita tegur cuma nulis 1 menit. 1 menit aja tuh terbagi 2. Setengah menit tegur perilakunya, setengah menit puji lagi dia. Nah misalnya nih ya, sudah bikin peraturan, oke, kamu pulang misalnya ya jam 11 malam paling malam ya nak. Ya bu, dia datanglah jam 3 misalnya, 3 dini hari gitu ya. Nah itu kita boleh tegur 1 menit. Makanya dulu saya kalau mau menegur anak-anak, makanya di ruang tamu harus ada jam segede gini nih. Anak duduk di bawahnya, saya di bawahnya, saya lihat tuh setengah menit. Itu boleh marah, boleh tegur. Ya, sayang, kan ibu bilang kalau pulang jam 11 malam kan gitu. Ibu takut kamu pulang nggak ada berita. Ibu kesel, boleh itu ngomong. Ibu marah kalau kamu begitu terus. Boleh ngomong gitu, tapi itu hanya boleh setengah menit. Nah sudah setengah menit, berhenti udah. Setengah menit berikutnya adalah puji dia. Kamu biasanya nak kalau pulang terlambat pasti laporan atau pasti WA ibu, pasti telepon ibu. Jadi kita cerita setengah menit itu adalah bilang bahwa kemarin-kemarin kamu bagus loh. Jadi anak merasa oh yang ibuku marah, aku pulang telat nggak lapor, gitu kan? Jadi kita tegur anak pakai pesan saya. Yang kesel siapa? Ibu bilang ibu kesel, bunda marah sama kamu. Banyak ibu-ibu kamu selalu bikin bunda marah, itu salah itu bikin orang tersinggung. Kamu selalu bikin bunda marah. Dia mikir ya Allah dari bayi dong gue begitu. Bunda marah sama kamu karena kamu hari ini kan berarti kemarin kan nggak marah. Kamu pulang terlambat nggak bilang. Itu boleh setengah menit. Bahkan setengah menit berkacak pinggang ini boleh. Anaknya sudah besar atau pukul balik ya pak ya bunda marah sama. Jadi bunda mama marah sama kamu, ibu kesel sama kamu gitu. Itu tapi kalau misalkan untuk balita atau batita tuh dok kayak pukul meja atau belum bisa. Itu belum bisa. Gak aja misalnya ya. Dia bawa bawa gelas terus tiba jatuh. Ya. Kan itu dalam keadaan kaget. Orang kalau dalam keadaan kaget bawah sadarnya terbuka. Ya. Terus ibunya, kamu nih nakal banget sih. Masa gitu aja bodoh banget. Masuk tuh. Masuk di otaknya. Dan akan jalan di sistem saraf yang lewat sistem saraf tadi itu. Kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Memori dia masuk. Kalaupun mau perbaiki karena telanjur kita minta maaf. Karena kita minta maaf dia masuk ke level oke, saya terima gitu. Dan cara minta maafnya ada harus ngomongnya yang benar. Sayang, bunda minta maaf. Selama ini orang maafin bunda ya. Nah beda tuh. Kayaknya sama tapi beda. Yang salah kan kita. Bunda minta maaf ya nak. Dia mau maafin hari itu atau besok itu hak dia. Tapi kalau maafin bunda ya nak,